Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana hak-hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh negara. Dari lahir keturunan memang sudah Ahmadiyah. HF itu kan kemanusiaan ya, berkhidmat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak hanya di sini, ibu ikut juga bencana di Bangka, terus ke Pandeglang. Ya udah sering dengan HF, yang nggak ada rasa takut nanti dibunuh orang atau apa. Ya kalaupun memang itu terjadi ya wallahu alam itu. Tujuan Jemaat Ahmadiyah membangun klinik ini adalah memang untuk kemanusiaan. Pelaksanaannya kami tidak boleh menyampaikan apapun itu terkait akidah. Kita juga tidak pernah mengatakan kita orang Ahmadiyah, kita bukan tugas kita di sini untuk tablik ya. Perbedaan keyakinan tuh nggak menghambat pertemanan dan kekeluargaan. Peristiwa yang terjadi di luar tentunya ada latar belakang. Hanya saja kami sangat menjaga toleransi. Kami menjaga mereka dan mereka kami minta untuk menjaga kami. Klinik ini saya berada di klinik sejak tahun 2018. Saat itu saya hanya satu dokter di sini. Dimulai dari pelayanan umum dulu karena memang kita saat itu keterbatasan SDM, hanya ada satu dokter, satu perawat, dan satu admin. Memang kami semua yang ada di sini pembiayaan di backup oleh Yayasan Humanity First, dan memang Humanity First adalah salah satu bagian dari Jemaat Ahmadiyah. Tujuan Jemaat Ahmadiyah membangun klinik ini adalah memang untuk kemanusiaan, dan memang dalam pelaksanaannya kami tidak boleh menyampaikan apapun itu terkait akidah, ajaran, atau diselipkan misalkan dalam pengobatan dan lain-lain, tidak boleh. Kita juga tidak pernah mengatakan kita orang Ahmadiyah, kita bukan tugas kita di sini untuk tablik ya, istilahnya. Kita di sini kan hanya yaitu yang tadi saya bilang, kita di sini sesuai dengan klinik memberikan pelayanan kepada pasien yang betul-betul membutuhkan pelayanan. Kita nggak ada ngomong-ngomong tentang agama gitu. Kalau warga masyarakat kami untuk di Kelurahan Loroy secara khusus, sosialisasi awal pada saat klinik akan didirikan, akan dibangun, kemudian direncanakan akan beroperasional sampai pada pelaksanaan, kemudian dibukanya layanan. Kami melihat responnya baik sih. Tanggapan masyarakat kita, tanggapan kami sebagai pemangku kepentingan di kewilayahan Kelurahan Loro juga baik. Terletak di maksud serta tujuannya, maksud serta tujuan daripada akan didirikannya klinik AC Sasama ini menurut kami dan menurut warga masyarakat kan memang orientasinya kepada hal baik lah. Nah, untuk di tahun-tahun awal, karena sempat klinik ini tutup beberapa bulan, kita mengadakan program Sabtosari Sehat namanya. Jadi kita keliling ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk mengadakan program bakti sosial. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik. Secara pribadi maupun kami secara kelembagaan di kewilayahan belum mendapatkan informasi itu dari baik pasien maupun keluarga pasien.
baik yang mendapatkan layanan kesehatan dengan berkunjung ke klinik maupun keluarga yang kemudian ada dari nakes klinik home visit ke rumah. Itu tidak, kita masih belum mendapatkan informasi terhadap indikasi untuk upaya mempengaruhi warga masyarakat kami. Nama saya Didi Nugroho. Asalnya dari Asal dari Kerambi Sawit. kalau ini lagi sedang apa? Sedang obatin hati saya. Lagi sakit apa? Amandel. Oh, mandul. Saya ini jual jantung Oke. di sini terus. Biasa Berobatnya di sini. Berobat di Indonesia. Kalau terjejak PKO itu kan medine obat mriki. Kalau lewat secara dikasih tahu secara langsung saya belum tahu. Kalau lewat YouTube kan tahu. Saya kan di berita juga sering muncul kan di berita-berita di TV. Enggak seperti yang dibayangin sih, teman-teman juga welcome kan, nggak ada perbedaan antara Ahmadiyah atau Muhammadiyah. Iya. Saya juga nggak pernah bahas soal keyakinan, dari pihak teman-teman juga nggak pernah bahas soal keyakinan juga. Jadi tuh udah berbaur aja, yang penting kan komunikasi tetap lancar, kerjasama timnya bagus, terjaga. Udah. Dari pihak warga juga senang adanya klinik di sini kan, jadi lebih dekat daripada harus ke Sabtosari. Kalau Anjetes kan agak jauh. Jauh juga. Iya. Di daerah Sabtosari ini, entah itu beda agama atau beda keyakinan, paham yang lain, dan memang sangat toleransi ya di daerah seperti ini. Yang memang terkenal kan Jogja juga kan sangat toleran ya orang-orangnya. Ya itulah, kalau bicara kemanusiaan sudah tidak bicara lagi tentang agama di sana. Peristiwa yang terjadi di luar tentunya ada latar belakang dan ada hal yang kemudian mendasari. Nah, terhadap itu kan kami tidak tahu. Hanya saja di wilayah kami memang kami sangat menjaga toleransi. Kami sangat menjaga toleransi, artinya kami menjaga mereka dan mereka kami minta untuk menjaga kami. Saling menjaga, saling komunikasi, dan pemetaan terhadap indikasi ini yang memang kita lakukan dari awal. Di luar kan mungkin ada yang mikirnya Ahmadiyah tuh gini yang di pikiran dia kan negatifnya Mas ya. Nah, kan perbedaan keyakinan tuh nggak menghambat gimana ya, pertemanan dan kekeluargaan. Misalnya untuk pekerjaan juga nggak menghambat sih. Saling menjaga dan nggak ada diskriminasi juga kan Mas. Kami percaya setiap perbedaan masih ada peluang untuk bagaimana perbedaan itu bisa dikomunikasikan, kemudian dilakukan koordinasi untuk ya, meminimalkan potensi peristiwa konflik atau gesekan di tengah sosial kemasyarakatan, dan itu bisa dilakukan. Masalah keyakinan kita dan keyakinan masing-masing mestinya sekali lagi itu tidak harus sampai pada menimbulkan peristiwa-peristiwa yang berdampak kepada hukum.